Nanti saja, masih ada waktu. Ada yang sedang bermain media sosial, menonton video, mengobrol dengan teman, bermain game, mengerjakan tugas, atau melakukan aktivitas lainnya. Kita merasa waktu sholat masih panjang sehingga tidak perlu terburu-buru untuk menunaikannya. Padahal jika kita renungkan lebih dalam, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan. Tidak ada jaminan bahwa kita masih hidup hingga akhir waktu sholat. Tidak ada yang tahu kapan ajal akan datang menjemput. Oleh karena itu, menunda sholat bukanlah perkara yang ringan. Allah telah menetapkan waktu-waktu khusus untuk sholat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Surah An-Nisa ayat 103. Ayat ini menjelaskan bahwa salat bukan sekedar ibadah yang bisa dilakukan kapan saja sesuai keinginan kita. Allah telah menentukan waktunya secara khusus. Ketika waktu salat tiba, maka saat itulah seorang muslim seharusnya bersegera memenuhi panggilan Rabb-Nya. Coba kita bayangkan, ketika seseorang yang kita hormati menghubungi kita, pasti kita akan segera merespon. Ketika guru memanggil kita langsung datang. Ketika orang tua meminta bantuan, kita berusaha melaksanakannya secepat mungkin. Bahkan ketika ada pesan yang penting dari seseorang yang kita anggap berharga, seringkali kita langsung membuka dan membalasnya. Namun, mengapa ketika panggilan Allah melalui azan berkumandang, kita justru sering menundanya? Padahal yang memanggil kita bukanlah manusia biasa. Yang memanggil kita adalah Allah, Tuhan yang telah menciptakan kita, memberikan udara untuk bernafas, kesehatan untuk beraktivitas, rezeki untuk hidup, dan berbagai nikmat yang tidak akan pernah mampu kita hitung jumlahnya. Azan bukan sekedar suara yang terdengar dari masjid. Azan adalah panggilan kemuliaan. Azan adalah undangan dari Allah agar kita datang menghadapnya. Maka alangkah ruginya jika undangan yang begitu mulia justru kita abaikan. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah. Beliau bersabda, "Salat pada waktunya." Hadis ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan sholat tepat waktu. Dari sekian banyak amal soleh yang dapat dilakukan seorang muslim, ternyata sholat pada waktunya termasuk amalan yang paling dicintai Allah. Teman-teman yang berbahagia, salah satu bahaya dari menunda sholat adalah munculnya kebiasaan lalai. Awalnya mungkin kita hanya menunda 5 menit, besok menjadi 10 menit, kemudian setengah jam. Lama-kelamaan kita terbiasa mengakhirkan sholat hingga mendekati habis waktunya. Bahkan tidak sedikit orang-orang akhirnya meninggalkan sholat karena terlalu sering menunda. Kebiasaan buruk selalu dimulai dari hal kecil yang dianggap sepele. Karena itu kita harus berhati-hati. Setan tidak selalu mengajak manusia langsung meninggalkan sholat. Terkadang ia hanya membisikkan ke satu kalimat sederhana, "Nanti saja." Tetapi dari kata nanti, itulah banyak manusia akhirnya lalai terhadap kewajibannya. Allah memberikan peringatannya dalam firman-Nya, "Maka celakalah orang-orang yang sholat," yaitu mereka yang lalai terhadap sholatnya. Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Ayat ini menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak meremehkan sholat dan tidak menganggap enteng waktu-waktu yang telah Allah tetapkan. Sebab sholat adalah tiang agama dan menjadi pembeda antara keimanan dan kelalaian. Selain itu, salat merupakan amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka baik pula amalan-amalan lainnya. Namun, jika salatnya rusak, maka seseorang akan mengalami kerugian yang besar. Oleh karena itu, menjaga salat berarti menjaga masa depan kita di akhirat. Menjaga salat waktu bukan hanya mendatangkan pahala di akhirat, tetapi juga membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salat mengajarkan disiplin terhadap waktu. Salat melatih tanggung jawab. Salat menenangkan hati yang gelisah dan memberikan ketenangan di tengah berbagai masalah kehidupan. Ketika seseorang merasa sedih, salat menjadi tempat mencari kekuatan. Ketika seseorang merasa bingung, salat menjadi jalan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Karena itu, mulai hari ini, mari kita berusaha mengubah kebiasaan kita. Ketika azan berkumandang, segera tinggalkan aktivitas yang tidak mendesak. Letakkan ponsel sejenak, hentikan permainan, tunda pekerjaan yang masih bisa menunggu. Ambillah air wudhu dan segeralah menunaikan salat. Jangan menunggu nanti, jangan berkata masih ada waktu, jangan merasa masih banyak kesempatan, karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan berakhir.
Ingatlah, dunia tidak akan runtuh hanya karena kita meluangkan beberapa menit untuk menghadap Allah. Justru dengan mendahulukan sholat, hidup kita akan menjadi lebih berkah, lebih tenang, dan lebih terarah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu menjaga sholat tepat waktu, menjauhkan kita dari sifat malas dan lalai, meningkatkan kualitas ibadah kita, serta menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dicintainya.